Dunia digital itu, wah kayak kota besar yang nggak pernah tidur ya. Penuh banget sama peluang, tapi ya gitu, ada juga lorong-lorong gelapnya. Pertanyaannya, kita udah punya peta belum buat navigasi di sana dengan aman? Nah, itu yang bakal kita kupas tuntas hari ini. Coba jujur, pernah nggak sih jantung rasanya deg-degan sesaat setelah neken tombol share? Terus tiba-tiba mikir, tadi tuh beritanya beneran nggak ya? Kayaknya kita semua pernah deh di posisi itu. Nah, gimana caranya biar kita bisa lebih pede dan yakin setiap kali online? Ini nih aturan pertama di dunia maya. Sesuatu yang viral itu persis kayak api, nyebarnya cepet banget, tapi belum tentu beneran bermanfaat. Malah seringnya yang paling cepat nyebar itu justru yang paling ngaco informasinya. Nah, ini pasangannya. Satu kali klik bagikan, emang kelihatannya sepele, tapi dampaknya bisa luar biasa loh. Kita tuh bukan cuma nyebarin kata-kata, tapi bisa jadi kita malah ikut nyebarin data pribadi orang, atau bahkan membahayakan keselamatan mereka tanpa sadar. Ngeri kan? Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bakal intip dulu apa aja resiko-resiko tersembunyi di internet. Terus, kita bakal belajar jadi detektif hoax. Habis itu, kita lanjut belajar ngelola identitas digital kita, beretika pas lagi online, dan yang terakhir, kita bakal bikin janji buat diri kita sendiri. Udah siap? Yuk kita mulai! Oke, bagian pertama kita kenali dulu lawannya. Sama kayak main game kan, kita nggak mungkin bisa menang kalau nggak tahu musuhnya siapa. Jadi yuk kita identifikasi 3 ancaman utama yang sering banget kita temuin. Jadi ada 3 monster utama di dunia online, hoax, kebocoran data pribadi, sama perundungan atau bullying. Mungkin Anda pernah berurusan sama salah satunya atau bahkan ketiganya. Mengenali mereka itu langkah paling awal buat bisa melawan balik dengan cerdas. Nah, dari 3 ancaman tadi, kita mulai dari yang paling sering kita temui sehari-hari, jebakan informasi alias hoax. Di sini, kita bakal belajar jadi detektif digital. Keren kan? Jadi, apa sih bedanya hoax sama salah info biasa? Niatnya, hoax itu sengaja loh dirancang buat mancing emosi kita, bikin kita marah, cemas, atau malah senang banget, biar kita langsung bertindak tanpa mikir panjang. Ini tuh kayak senjata psikologis yang nyamar jadi berita. Tapi kabar baiknya, hoax itu punya pola. Coba deh perhatiin, judulnya seringkali bombastis, kayak terbongkar, fakta mengejutkan. Isinya penuh huruf kapital sama tanda seru, seolah-olah yang nulis lagi teriak-teriak. Nggak ada sumber yang jelas, terus di akhirnya selalu ada perintah. Sebarkan segera. Nah, ini resep klasik hoax. Terus gimana cara ngelawannya? Gampang, ingat aja 4 langkah ini. Pertama, berhenti sejenak. Jangan keburu nafsu nge-share. Kedua, periksa sumbernya. Ini siapa sih yang ngomong? Kredibel nggak? Ketiga, bandingkan sama berita dari media lain yang udah terpercaya. Dan terakhir, pakai senjata pamungkas kita. Gunakan logika. Tanyain ke diri sendiri. Ini beneran masuk akal nggak sih? 4 langkah simpel ini tuh vaksin anti-hoax buat kita. Oke, kita udah belajar cara nyaring informasi dari luar. Sekarang yuk kita sedikit ngaca, lihat ke dalam, gimana sih cara kita nampilin diri kita sendiri di dunia maya. Ini semua tentang jejak digital dan privasi kita. Coba bayangin deh, setiap like, setiap komentar, atau setiap foto yang kamu unggah, itu kayak sebuah tato digital. Semuanya ngebentuk sebuah gambar besar tentang siapa diri kamu. Dan tato ini permanen, susah banget dihapus, dan bisa dilihat siapa aja. Itulah yang namanya jejak digital. Menariknya, jejak ini ada 2 macam loh. Ada yang aktif, ini yang sengaja kita tinggalin. Kayak pas kita posting status atau komen. Terus ada yang pasif. Ini kayak remah-remah data yang kita tinggalin tanpa sadar. Contohnya, pas aplikasi ojek online ngelacak lokasi kita. Atau pas situs web nyimpen riwayat belanja kita. Dua-duanya ini ngebangun profil digital kita. Nah, ini dia kenapa topik ini penting banget. Postingan iseng kamu hari ini bisa jadi hal pertama yang dilihat sama HRD perusahaan impianmu 5 tahun dari sekarang. Pertanyaannya simpel, jejak digital kamu sekarang ini bakal ngebantu atau malah ngehambat masa depan kamu? Di dunia digital, data pribadi kita itu ibarat emas. Makanya, data jadi target utama. Buat peretas, data kamu itu kunci buat bobol rekening. Buat penipu, data kamu itu bahan buat bikin cerita palsu yang meyakinkan. Ini bukan lagi film fiksi ilmiah ya, ini kenyataan online kita sekarang. Ini dia harta karun yang wajib kamu lindungi mati-matian. Nama, alamat, nomor telepon itu udah jelas. Tapi tolong perhatiin banget soal kode OTP. Anggap aja itu kayak kunci berangkas digital kamu. Jangan pernah kasih ke siapapun, bahkan ke orang yang ngaku-ngaku dari pihak bank sekalipun. Sekali lepas, tamat sudah. Oke, kita udah ngomongin soal ngelindungin informasi dan data kita. Tapi internet kan isinya bukan cuma data kan?
Isinya manusia. Yuk kita bahas pilar ketiga yang sering kali jadi yang paling susah. Gimana caranya jadi manusia yang baik di dunia maya? Gambar ini nusuk banget ya. Gampang banget kita lupa kalau di balik setiap username, di balik setiap foto profil, itu ada orang beneran dengan perasaan sungguhan. Satu komentar jahat yang kita ketik dalam 5 detik bisa jadi luka yang membekas di hati seseorang selama bertahun-tahun. Inilah sisi gelap interaksi online, cyberbullying. Ini bukan lagi sekedar ejekan biasa di halaman sekolah. Perundungan siber itu jauh lebih kejam, karena dia ngikutin korbannya kemanapun lewat ponsel mereka, 24 jam sehari, nggak ada tempat aman buat lari. Ini adalah agresi yang pakai teknologi sebagai senjatanya. Terus solusinya gimana? Sebenarnya simpel banget, kita cuma perlu punya netiquette atau etika berinternet. Intinya cuma satu, perlakukan orang lain di dunia maya seperti kamu pengen diperlakukan di dunia nyata. Sebelum posting, coba tanya ke diri sendiri. Kira-kira aku berani nggak ya ngomong ini langsung di depan mukanya? Kalau jawabannya enggak, ya udah jangan diposting. Sesimpel itu. Kita udah ngebongkar banyak banget hal nih, mulai dari hoaks sampai etika. Tapi kan pengetahuan tanpa tindakan itu sia-sia ya kan? Jadi di bagian terakhir ini, yuk kita ubah semua yang udah kita pelajari jadi sebuah komitmen yang nyata. Jadi poin utamanya tuh ini, teknologi itu netral kayak pisau, bisa dipakai buat masak makanan enak, bisa juga buat ngelukain orang. Literasi digital itu bukan berarti kita buang pisaunya, bukan. Tapi kita belajar cara megang dan gunain pisau itu dengan aman, bijak dan bertanggung jawab. Kita yang pegang kendali. Sekarang, yuk kita bikin ini jadi personal. Coba deh lihat daftar ini. Kira-kira mana 1 atau 2 poin yang paling jelek buat kamu? Mungkin kamu sering kelepasan nge-share berita tanpa verifikasi? Atau suka kepancing emosi pas lagi komen? Pilih satu aja, dan jadiin itu janji pribadi kamu mulai hari ini. Jadi saya tinggalin Anda dengan pertanyaan ini. Apa satu ikrar digital yang akan Anda buat untuk diri sendiri hari ini? Coba pikirkan baik-baik. Karena internet yang lebih sehat dan lebih aman itu nggak dibangun sama perusahaan teknologi raksasa, tapi dibangun oleh keputusan-keputusan kecil yang kita buat setiap hari. Semuanya dimulai dari Anda dan juga dari saya.